Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Tak ada yang mengetahui kapan datangnya kematian. Namun, kematian tiap-tiap makhluk yang ada di bumi ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terkadang sebagian orang sudah menyiapkan wasiat sebelum mereka meninggal dunia. Wasiat ini biasanya diberikan kepada ahli warisnya. Hukum wasiat sendiri tercantum dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu. Jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Biasanya, surat wasiat berisi tentang pembagian harta benda hingga pendonoran organ tubuh. Nah, gimana sih pandangan Islam mengenai donor organ tubuh jenazah ini? Apakah hukumnya haram? Simak selengkapnya hanya di Muslimpedia. Sahabat Muslimpedia, dalam syariat Islam, tubuh manusia baik yang saat hidup maupun setelah meninggal dunia sangatlah dimuliakan. Oleh karena itu, kita dilarang untuk merendahkan, merusak tubuh manusia dengan cara apapun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu memaki orang yang telah mati, karena sesungguhnya mereka telah menemui apa yang mereka amalkan semasa hidupnya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun salah satu bentuk penghormatan umat Islam dapat dilihat dalam syariat memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan mayit. Rasulullah tidak meninggalkan tubuh manusia tergeletak di tanah, baik tubuh muslimin maupun tubuh non-muslim. Dalam perang Badar, Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk menguburkan kaum musyrikin seperti beliau memerintahkan untuk menguburkan para syuhada muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkannya saat hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut terlihat jelas bahwasannya kemuliaan manusia tetap harus dijaga sampai meninggal dunia. Hukuman bagi orang yang merusak tubuh mayit sama dengan hukuman bagi orang yang merusak tubuh orang yang masih hidup. Nah, bagaimana dengan donor organ tubuh orang yang sudah meninggal? Mengenai hal ini, ulama memiliki beda pendapat terkait hukum mendonorkan organ tubuh mayit. Dalam fatwa oleh Mufti Mesir, diperbolehkan mengambil bola mata mayit untuk mengganti bola mata orang yang buta. Fatwa Mufti Mesir pun ditanggapi oleh keputusan Muktamar NU ke-23 tahun 1962 di Solo. Muktamar menetapkan bahwasannya fatwa Mufti Mesir tidak benar dan bahkan haram mencakok bola mata mayat meskipun dari orang yang tidak terhormat, seperti orang murtad dan orang kafir harbi. Diharamkan pencakokan dengan bagian-bagian tubuh manusia karena bahaya kebutaan tidak melebihi pencemaran kehormatan mayat. Namun, dalam keputusan Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada 30 Agustus 1981 menyebutkan, ada dua pendapat mengenai hukum cangkok mata. Pertama, haram. Walaupun mayitnya tidak terhormat seperti mayitnya orang murtad, haram pula menyambungkan anggota tubuh manusia dengan anggota tubuh manusia lainnya. Sebab, bahaya buta itu tidak melebihi bahaya merusak kehormatan mayit. Kedua, diperbolehkan. Seperti halnya menambal dengan tulang manusia. Namun, harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, karena dibutuhkan. Yang kedua, tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia. Ketiga, mata yang diambil harus dari mayit yang non-muslim. Yang keempat, harus ada persamaan agama antara penerima donor organ dan pemilik organ tubuh. Adapun tentang diperbolehkannya hal tersebut merujuk pada kitab Hasyiatur Rasyidi ala Fathil Jawad. Al-Halabi berkata, dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia, maka mungkin saja menambal pasien dengan tulang manusia yang telah mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas uzur yang memperbolehkan tayamum saja. Kasus menambal dengan tulang manusia tersebut terkadang dibedakan dengan kasus memakan bangkai dalam kondisi darurat. Sebab tulang yang digunakan menambal masih wujud, maka penghinaan terhadap mayit yang diambil tulangnya terus terjadi. Al-Madabigi dalam catatannya atas karya Al-Khatib mantap atas kebolehan menambal dengan tulang mayit. Redaksinya yaitu, bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang kafir harbi seperti orang murtad harus didahulukan. Kemudian, tulang kafir zimmi
dan baru tulang mayit muslim. Selain itu, ada pendapat ulama lain yakni Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan diperbolehkan memindahkan organ tubuh orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup yang kehidupannya tergantung pada organ tersebut, atau untuk menjaga fungsi penting dalam tubuhnya. Hal itu dengan syarat bahwa orang yang meninggal telah memberikan izin atau ahli warisnya memberikan izin setelah kematiannya. Jika orang yang meninggal tidak diketahui identitasnya atau tidak memiliki ahli waris, maka harus mendapat persetujuan dari wali muslim. Meskipun mayoritas ulama menolak, namun ada pula yang memperbolehkan donor organ tubuh mayit selama kebutuhannya bersifat mendesak untuk pengobatan. Demikian episode Muslimpedia kali ini. Saksikan terus episode lainnya hanya di Religiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.